Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah An-Nisa ayat yang ke-166. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik. Anzalahu biilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannama khalidina fiha abada wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Allah SWT berfirman dalam ayat 166 dan selanjutnya, tetapi Allah SWT bersaksi terhadap apa yang telah Allah turunkan kepada engkau, dan Allah SWT menurunkannya, yaitu Al-Quran, dengan ilmunya, dan juga para malaikat bersaksi atas hal tersebut, dan cukuplah Allah SWT sebagai saksi. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ayat sebelumnya, ayat 163, Allah SWT menjelaskan bahwasanya kami telah menurunkan kepada engkau, mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad, dan juga sebagaimana kami telah wahyukan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Artinya Allah SWT mengutus Nabi SAW, mengangkat beliau menjadi Rasul, sebagaimana juga Rasul-Rasul sebelumnya. Maka sebagian manusia, yaitu terutama ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang mereka mestinya beriman karena mereka sudah berilmu, karena disebutkan dalam kitab mereka, mestinya ketika Nabi SAW diutus, mestinya mereka beriman kepada Rasulullah SAW, tapi ternyata tidak. Maka Allah SWT menyebutkan dalam ayat 166 ini, yaitu dengan mengatakan bahwasanya ya walaupun orang-orang kafir, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani ataupun yang lainnya, itu tidak yakin, tidak percaya dengan kerasulan engkau wahai Muhammad, tapi Allah SWT yang sebagai saksi. Tapi Allah SWT sebagai saksi bahwasanya engkau adalah Rasul. Maka Allah katakan di sini, lakinillahu yashhad. Bahwasanya Allah SWT yashhad, yaitu bersaksi terhadap apa yang telah Allah turunkan kepada engkau, yaitu Al-Quran. Anzalahu bi'ilmihi, dan Allah SWT menurunkan Al-Quran tersebut dengan ilmunya. Nah, di sini disebutkan maknanya adalah Allah SWT menurunkan Al-Quran, dan di dalam Al-Quran itu terdapat ilmu yang menjelaskan tentang syariat,
ilmu yang menjelaskan tentang kehidupan akhirat, ilmu yang menjelaskan tentang kejadian-kejadian masa lalu, baik itu cerita para nabi dan rasul ataupun yang lainnya. Maka Allah SWT menurunkan Al-Quran dengan ilmu di dalamnya yang tentunya bermanfaat ya bagi manusia. Di dalamnya ada syariat yang menjelaskan halal dan haram. Di dalam Al-Quran ada ilmu tentang Allah SWT yang menjelaskan nama dan sifatnya. Di dalam Al-Quran ada berita umat-umat terdahulu, para nabi dan rasul. Begitu juga dalam Al-Quran bercerita tentang kejadian nanti di hari kiamat dan bahkan tentang akhirat, surga dan neraka. Wal malaikatu yashhadun, dan para malaikat yang menyaksikan, artinya para malaikat juga menjadi saksi ya terhadap kerasulan engkau wahai Muhammad. Maka Allah SWT menutup ayat ini dengan mengatakan wa kafa billahi syahida. Cukup Allah SWT sebagai saksi. Ya, ketika seluruh manusia tidak yakin akan kerasulan engkau wahai Muhammad, sedangkan Allah menjadi saksi atas kerasulan engkau. Malaikat juga bersaksi. Maka kata Allah, cukup Allah SWT sebagai saksi, yaitu yang bersaksi bahwasanya engkau wahai Muhammad adalah Rasul Allah SWT. Ayat ini juga menjadi tasliyah atau hiburan bagi Nabi SAW ketika Nabi SAW ditolak dakwahnya, diingkari kerasulannya. Maka Allah katakan cukup Allah SWT sebagai saksi yang mengetahui bahwasanya engkau benar-benar sebagai utusannya. Kemudian Allah SWT melanjutkan dalam ayat selanjutnya, innalladzina kafaru wa saddu an sabilillah qad dhallu dhalalan ba'ida. Sungguhnya orang-orang yang kafir wa saddu an sabilillah, dan juga melarang atau menahan, mencegah manusia dari jalan Allah, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Allah katakan innalladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang sudah kufur. Bagaimana seorang dikatakan kufur? Yaitu dia sudah mengetahui hak, yang hak kemudian dia tidak mengikuti, itu disebut kufur. Dia tahu kebenaran tapi dia tinggalkan kebenaran itu. Orang Yahudi dan Nasrani tahu bahwasanya Rasul itu benar, tapi mereka tinggalkan kebenaran tersebut, tidak beriman kepada Rasul. Maka ini kufur. Kufur terhadap diri mereka sendiri, yaitu mereka tidak beriman. Kemudian juga wasaddu an sabilillah, yaitu mereka berusaha mencegah manusia dari jalan Allah, yaitu mengajak manusia untuk kufur. Maka ini dua kesalahan besar yang dilakukan, di mana dia sendiri kufur, tidak beriman, kemudian juga mengajak manusia yang lainnya dari agar kufur juga, mencegah manusia, melarang manusia dari jalan Allah SWT. Maka Allah katakan qad dhallu dhalalan ba'ida, maka sungguh orang yang seperti itu, sungguh dia sudah tersesat ya, dengan kesesatan yang sangat jauh. Ayat ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya seorang ketika dia sudah mendapatkan kebenaran, maka hendaknya diterima kebenaran itu. Sebab ketika seorang sudah tahu kebenaran kemudian dia tolak, ini menjadi salah satu penyebab jatuhnya dia kepada kesesatan. Maka salah satu sumber atau sebab seorang jatuh kepada kesesatan adalah ketika dia sudah tahu kebenaran kemudian dia tinggalkan kebenaran tersebut, maka dia akan tersesat. Bahkan bisa lebih sesat kalau dia juga mengajak manusia kepada kesesatan tersebut. Ayat selanjutnya Allah katakan innalladzina kafaru wa dhalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa. Sungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah SWT dan juga melakukan kezaliman, kufur dengan tidak mengikuti kebenaran, zalim
melakukan kezaliman kepada diri sendiri, begitu juga melakukan kezaliman kepada orang lain. Maka Allah katakan, lam yakunillahu liyaghfira lahu, maka Allah SWT tidak mengampuni dia. Ketika orang sudah kufur, kemudian dia melakukan kezaliman, dan sebenarnya kekufuran adalah kezaliman. Makanya Allah katakan, wal kafirun humudz zalimun. Dan adapun orang kafir, mereka itulah sebenarnya orang-orang yang zalim. Maka kezaliman yang nyata adalah kekufuran yang mereka lakukan. Maka Allah katakan, orang yang dia kufur, maka apa balasannya? Allah SWT tidak ampuni dia. Ya, ketika seorang meninggal dalam keadaan kufur, maka tidak diampuni dosa tersebut. Wala liyahdiyahum tariqa, dan Allah tidak akan tunjukkan jalan kepada dia, jalan yang benar. Maka ini menunjukkan bahwasanya jalan hidayah, petunjuk dari Allah SWT, itu tidak mungkin diperoleh oleh orang-orang yang kufur kepadanya. Begitu juga orang-orang yang melakukan kezaliman. Maka kekufuran dan kezaliman menyebabkan seorang jatuh kepada kesesatan, dan bisa jadi menutup jalan menuju hidayah Allah SWT. Allah SWT menyebutkan dalam ayat selanjutnya, illa tariqa jahannama khalidina fiha abada wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Dalam ayat tadi disebutkan bahwasanya Allah tidak akan memberikan kepada dia jalan petunjuk. Kemudian dalam ayat selanjutnya, ayat 169, Allah katakan illa tariqa jahannam, kecuali jalan menuju neraka jahannam. Maka illa di sini ya pengecualian di maksud ini ya, dalam bahasa ahli bahasa disebut istisna munqati, artinya tadi Allah sebutkan Allah tidak akan memberikan petunjuk dia, tidak akan menunjukkan jalan, kecuali jalan menuju neraka. Ya, jalan menuju neraka. Dan sebenarnya jalan menuju neraka itu bukan hidayah, bukan petunjuk. Illa tariqa jahannam, kecuali jalan menuju neraka Allah SWT, yaitu orang-orang yang kufur kepadanya, maka dia akan kekal di dalamnya, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam neraka jahannam tersebut, naudzubillah, selamanya. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan itu ya sangat mudah bagi Allah SWT. Kemudian Allah lanjutkan, ya ayuhan nas qad ja'akumur rasul bil haqqi min rabbikum fa aminu khairan lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wahai manusia, kata Allah SWT, sungguh telah datang kepada engkau seorang rasul dengan benar, ya, ja'akumur rasul bil haqq, yaitu telah datang kepada engkau seorang rasul yang kedatangannya adalah benar dan membawa kebenaran. Allah SWT mengajak manusia atau memberitahukan kepada manusia bahwasanya sudah datang rasul, yaitu Muhammad SAW, yang datang dengan huda, datang dengan al-haq, kebenaran, yaitu al-Islam, Al-Quran, ya. Al-haq di sini diartikan Al-Quran ataupun Al-Islam. Allah SWT mengajak manusia, ya, tentunya untuk beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul tersebut, karena sudah datang Rasul dengan kebenaran, dengan Al-Quran, dengan Islam, di mana Al-haq tersebut, Islam tersebut, Al-Quran tersebut mir rabbikum, dari Rabb engkau, dari Rabb anda sekalian. Fa aminu khairan lakum, maka berimanlah, maka itu lebih baik bagi kalian semua. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Rasul SAW datang dengan benar dan membawa kebenaran, Al-Quran
dan juga membawa Islam, maka selain Al-Quran, selain Islam, maka itu tidak benar. Yang mana Al-Quran datang dari Allah SWT, bukan buatan Nabi sendiri, bukan dibikin oleh Nabi sendiri, tidak. Al-Quran datang dari Allah SWT, kalamullah. Fa'aminu khairan lakum, maka berimanlah, maka hal itu lebih baik bagi anda sekalian. Wa in takfuru, kalau anda sekalian kufur dengan tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada Rasul, tidak masuk ke dalam Islam, fa inna lillahi ma fis samawati wal ard, maka ketahuilah bahwasanya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Artinya apa? Kalau anda sekalian kufur, tidak beriman kepada Allah, tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah, kekayaan Allah SWT, karena yang di langit dan di bumi milik Allah. Wa kana Allahu aliman hakima, yaitu Allah SWT alim, maha mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang luput dari ilmu Allah SWT. Termasuk dalam hal ini adalah Allah SWT mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hidayah Allah SWT dan siapa yang dijauhkan dari hidayah tersebut. Hakiman, Allah SWT hakim dalam perbuatannya, artinya dalam perkataannya dan perbuatannya, artinya tidak ada dari perkataan Allah dan perbuatannya yang sia-sia. Seluruh perkataan dan perbuatan Allah SWT di dalamnya ada hikmah, termasuk adalah syariat dan takdir Allah SWT, semuanya ada hikmahnya. Maka ini makna dari nama Allah SWT Hakim. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, Allah lanjutkan ayat yang ke-171. Allah SWT mengingatkan kembali kepada ahlul kitab. Allah SWT mengatakan, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Fa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalatha. Intahu khairan lakum. Innamallahu ilahu wahid. Subhanahu an yakuna lahu walad. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Allah SWT memanggil para ahlul kitab dengan mengatakan, ya ahlul kitab, wahai orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka. Siapa? Yahudi dan Nasrani, yang mereka diberikan oleh Allah SWT kitab. Allah katakan kepada mereka, la taghlu fi dinikum, janganlah anda sekalian ghulu, ya, dalam agama kalian. Apa itu ghulu? Ghulu berlebihan. Tajawazul had, artinya melebihi batas, melampaui batas. Maka dalam beragama tidak dibolehkan, dalam segala hal sebenarnya. Dalam hal dunia pun tidak boleh berlebihan, ghulu, berlebihan dalam hal dunia. Termasuk dalam hal agama, Allah katakan la taghlu fi dinikum, yaitu janganlah kalian ghulu atau berlebihan dalam hal agama. Maka salah satu yang menyebabkan umat terdahulu hancur karena ghulu, berlebihan dalam hal beragama. Maka kita diperintahkan untuk i'tidal, artinya pertengahan, tidak ghulu, tidak berlebihan. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, tidak ifrat wala tafrid. Ifrat artinya berlebihan, terlalu, tafrid menganggap remeh. Ini juga tidak dibolehkan. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW mengatakan, la taturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam.
kama atratin nasara Isa bin Maryam fa inna ma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh atau faqulu abdullahi wa rasulah. Dari Umar bin Khattab Rasulullah SAW bersabda, la taturuni, janganlah kalian berlebihan dalam memuji. Itra artinya berlebihan dalam memuji. Itu janganlah kalian berlebihan dalam memujiku, kata Nabi SAW. Kama atratin nasara Isa bin Maryam, sebagaimana berlebihannya orang-orang Nasrani ya dalam memuji atau dalam mengagungkan Isa ibnu Maryam. Kemudian Nabi katakan, fa inna ma ana abdun, saya ini hanya seorang hamba. Faqulu abdullahi wa rasul, ya katakanlah bahwasanya Abdullah wa rasuluh, ya aku ini hanya hamba Allah dan Rasulnya. Maka dalam hadis ini Nabi SAW memperingatkan kita untuk tidak menyerupai orang-orang Nasrani. Bagaimana orang Nasrani? Mereka berlebihan dalam Isa. Bagaimana mereka berlebihan dalam memuji Isa sampai menganggap bahwasanya Isa sebagai putra Allah atau macam-macam ya. Ini berlebihan. Mereka berlebihan dalam hal Nabi Isa sampai mengangkat Nabi Isa dari maqam nubuwah menjadi maqam ilah, artinya dari posisi kenabian menjadi posisi ketuhanan. Ini berlebihan. Maka menghormati, mengagungkan itu boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Oleh karena itulah Nabi SAW memperingatkan umatnya, la taturuni, jangan berlebihan ya, terhadapku. Maka tidak boleh kita berlebihan kepada Rasulullah SAW, dan juga tidak boleh sebaliknya menganggap remeh. Sebagaimana orang Yahudi, nah ini bisa kita lihat bagaimana orang Nasrani dan Yahudi sifat mereka bertolak belakang, ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Yaitu orang Nasrani sangat berlebihan dalam memuji, mengagungkan, sampai mengangkat nabinya kepada posisi ilah, ketuhan, ya, ketuhanan. Orang Yahudi sebaliknya menganggap remeh para nabi dan rasul sampai mereka membunuh para nabi dan rasul. Ini bisa kita lihat bagaimana dua kutub yang bertolak belakang, Yahudi dan Nasrani. Maka kita umat Islam disuruh pertengahan, menghormati sesuai dengan makamnya dan tidak boleh anggap remeh. Maka Abdullah wa Rasuluh, kata Nabi SAW, katakan aku hamba Allah, hanya manusia. Ini kata kunci di sini, abdun. Aku ini hamba manusia yang di situ bisa salah, yang juga membutuhkan apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam hal ya kehidupan ya manusiawi. Tapi juga aku seorang rasul, di mana aku diutus oleh Allah SWT, dipilih oleh Allah SWT. Maka ini sikap pertengahan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka kita umat Islam mengatakan Rasulullah abduhu wa rasuluh, itu hamba Allah dan utusannya. Sedangkan orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah, itu Isa putra Allah. Na'udzubillah. Ini bentuk bagaimana mereka berlebihan kepada Rasul mereka. Kemudian Allah SWT katakan, wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq. La taghlu fi dinikum, janganlah berlebihan dalam hal agama kalian. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq, janganlah berkata atas nama Allah kecuali yang hak, yang benar. Ini peringatan yang sangat keras dari Allah SWT pada orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Isa putra Allah. Jangan berkata atas nama Allah kecuali yang hak, yang benar.
Ketika mereka mengatakan bahwasanya Allah SWT punya anak, ini adalah sebuah kekufuran yang nyata, ya, di mana mereka mengatakan Allah SWT memiliki anak. Kemudian Allah luruskan, innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Ketahuilah bahwasanya Isa putra Maryam adalah Rasul Allah, ya, utusan Allah SWT. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat Allah yang Allah berikan, ya, kepada Maryam, wa ruhum minhu, dan juga ruhnya. Apa maksudnya kalimat ini? Ya, kalimatuhu, ya, kalimat Allah SWT, yaitu kalimat yang Allah SWT menciptakan Nabi Isa dengan kun, sebagaimana Allah SWT menciptakan Nabi Adam, ya, tanpa bapak dan ibu. Maka Allah ciptakan Nabi Isa tanpa seorang bapak, dengan kekuasaan Allah SWT. Dan juga ruhun minhu, maksudnya apa? Ruh di sini di mana Allah SWT menciptakan seluruh manusia memiliki jasad dan ruh. Ruh yang itu adalah makhluk Allah SWT. Minhu di sini ruh dari Allah SWT, yaitu makhluk maksudnya. Bukan minhu di sini bagian dari Allah. Bukan diartikan kata para ulama, bukan min di sini lit tab'id, yaitu sebagian dari Allah, bukan. Tapi ruh di sini maksudnya adalah Allah SWT menciptakan Nabi Isa dari ruh, yaitu adalah makhluk, di mana kita semua mempunyai ruh dan jasad. Maka Nabi Isa manusia seperti kita memiliki jasad dan ruh. Allah SWT ketika menisbahkan ruh kepadanya, di sini sekali lagi para ulama menjelaskan bukan berarti maksudnya litab'id, artinya sebagian dari, bukan. Tapi penyandaran ini maksudnya adalah untuk tasyrif, artinya agar menunjukkan bahwasanya Nabi Isa adalah, ya, makhluk Allah SWT, bukan sembarang, artinya memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan, sebagaimana juga para nabi dan rasul selainnya. Dan ini juga Allah sebutkan pada makhluk yang lainnya. Misalnya Allah SWT mengatakan naqatullah, yaitu untanya Allah. Maka unta Allah di sini apa maksudnya? Unta ini memiliki kekhususan. Kalau tidak, seluruh unta milik Allah. Seluruh unta yang ada di muka bumi ini milik Allah. Allah yang ciptakan. Tapi untanya Nabi Saleh, Allah katakan sendiri naqatullah, yaitu untanya Allah. Apa yang lain tidak? Bukan. Tapi ketika Allah menisbahkan unta Nabi Saleh kepada dirinya sendiri, menunjukkan bahwasanya unta ini memiliki keistimewaan daripada yang lainnya. Begitu juga Nabi Isa memiliki keistimewaan daripada manusia yang lainnya, karena beliau adalah Rasul maksudnya. Begitu juga misalnya Allah dalam Al-Quran mengatakan Baitullah, rumah Allah, yaitu Ka'bah. Maka Allah SWT ternyata tidak butuh rumah. Tapi kenapa Allah menisbahkan rumah itu kepadanya? Menunjukkan keistimewaan, bahwasanya rumah ini, Ka'bah ini memiliki keistimewaan daripada yang lainnya. Tapi bukan berarti bagian dari Allah SWT. Maka ini yang perlu dipahami dengan sebaik-baiknya. Ya, ketika Allah SWT menisbahkan sebagian makhluknya kepada dirinya, tujuannya adalah kata para ulama litakrim atau litasyrif, untuk menjelaskan kemuliaan dari makhluk tersebut, bukan menunjukkan bahwasanya makhluk itu bagian dari Allah, bukan. Ini yang salahnya orang Nasrani dalam memahaminya. Kemudian Allah SWT, Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis,
Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, ya, dari Ubadah bin Samit, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammad abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatu alqa ila Maryam wa ruhum min wa annal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Nabi SAW mengatakan, siapa saja yang dia bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, yaitu tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah utusannya dan rasulnya, hambanya dan utusannya, dan Isa juga termasuk hambanya dan utusannya, dan kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam, di mana Allah menciptakan Isa dengan kalimah kun, dan juga ruh yang Allah tiupkan kepada Isa, dan bahwasanya surga itu adalah sesuatu yang benar, neraka itu sesuatu yang benar, maka Allah SWT akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Ini menunjukkan keutamaan tauhid, keutamaan beriman kepada Allah dan Rasulnya, keutamaan juga beriman kepada Isa, bahwasanya Isa adalah ibnullah, bahwasanya Isa adalah Rasulullah, Abdullah, bukan ibnullah, tapi adalah Abdullah wa rasuluhu, sebagaimana Rasulullah SAW juga abduhu wa rasuluhu, yaitu hamba Allah dan utusannya. Allah SWT lanjutkan dengan mengatakan, fa'aminu billahi wa rusulih, maka berimanlah kepada Allah dan para rasulnya. Ini himbauan, panggilan, ya, kepada ahlul kitab tadinya, Yahudi dan Nasrani. Berimanlah kepada rasul-rasul Allah yang Allah telah utus kepada kalian. Beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Artinya apa? Iman kepada Allah, konsekuensinya iman kepada Rasul. Anda orang Yahudi yang Anda katakan beriman kepada Allah, tapi para Rasulnya Anda bunuh, ini tidak beriman berarti kepada Allah. Ketika Anda membunuh para Nabi dan Rasul, berarti Anda tidak beriman kepada Allah yang mengutusnya. Maka Allah katakan di sini, fa'aminu billahi wa rusulih, berimanlah kepada Allah dan para Rasulnya. Wala taqulu thalatha, ini larangan kepada orang-orang Nasrani, jangan mengatakan tiga. Apa itu? Mereka mengatakan bahwasanya ada innallaha thalithu thalatha, katanya Allah adalah bagian dari tiga Tuhan, Trinitas. Ini Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah, nanti akan kita jelaskan. Maksudnya orang Nasrani mengatakan innallaha thalithu thalatha, Allah bagian dari tiga Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Ibu, dan seterusnya. Ini kerancuan dari ketuhanannya orang-orang Nasrani. Allah SWT katakan, intahu khairan lakum, berhentilah, dan itu lebih baik daripada kalian. Kenapa? Apa yang Anda sebutkan bahwasanya Allah punya anak, itu adalah perkataan yang dusta, perkataan yang tidak benar. Bagaimana Allah SWT punya anak? Allah tidak membutuhkan makhluk, tidak butuh kepada anak dan istri, tidak butuh. Allah katakan innamallahu ilahu wahid, maksudnya Allah SWT adalah ilah, sembahan yang satu, yang esa. Allah SWT adalah sembahan yang satu, esa. Subhanahu ayyakuna lahu walad, maha suci Allah SWT dari memiliki anak. Allah katakan maha suci Allah SWT dari memiliki anak, maka tidak mungkin Allah SWT memiliki anak. Maka Allah katakan ya dalam ayat yang lain, maksudnya hampir saja langit ini bisa hancur, runtuh ya, karena ketika mereka mengatakan bahwasanya Allah SWT memiliki
anak. Ini perkataan yang dusta. Juga dalam hadis qudsi Nabi SAW, Allah SWT menyebutkan bahwasanya anak cucu Adam mereka mencela saya atau menyakiti saya, kata Allah, yaitu dengan mereka mengatakan bahwasanya aku punya anak. Ini suatu perkataan yang sangat dusta dan suatu hal yang sangat besar dosanya. Allah katakan subhanahu ayyakuna lahu walad. Yang maha suci Allah SWT yang dari memiliki anak. Allah SWT tidak butuh kepada anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bahwasanya Allah SWT lah yang memiliki segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Yang ada di muka bumi ini, ya, yang di langit dan di bumi seluruhnya milik Allah SWT. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada yang ikut dalam kepemilikan langit dan bumi ini selain Allah. Tidak ada. Hanya Allah yang memiliki langit dan bumi. Tidak ada sekutunya. Tidak ada yang ikut memiliki selain Allah SWT. Wa kafa billahi wakila. Maka cukup Allah SWT sebagai wakil yang mengatur alam semesta ini sendiri, tidak butuh kepada makhluk. Allah SWT wakil. Allah SWT yang memiliki, yang mengatur. Ya, wakil artinya yang memiliki, yang mengatur segala urusan langit dan bumi ini hanya Allah. Siapa yang mengatur alam semesta ini? Allah SWT sendiri, tidak butuh kepada makhluk, tidak butuh kepada anak, tidak butuh kepada istri dan sebagainya. Maka perkataan orang-orang Nasrani yang mereka mengatakan bahwasanya Allah SWT yang memiliki anak dan sebagainya, ini adalah, ya jelas adalah perkataan yang sangat dusta. Dan ini termasuk hulu, yang mana hulu ini adalah suatu hal yang bisa mencelakakan seorang. Makanya Nabi SAW katakan dalam sebuah hadis, iyyakum wal ghulu fid din fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Dan Nabi SAW, jauhilah oleh kalian ghulu, berlebihan dalam hal beragama. Jadi kita dalam beragama tidak boleh ghulu, berlebihan. Dalam segala sesuatu tidak boleh berlebihan, pertengahan. Kenapa? Karena yang menghancurkan umat terdahulu adalah ghulu, berlebihan dalam hal agama. Maka kalau kita juga punya sifat ini, juga akan hancur seperti mereka. Ini peringatan dari Allah SWT dan peringatan dari Rasul SAW ya kepada kita agar kita menjauhkan diri dari sifat ya ghulu ya dalam beragama. Allah Ta'ala, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, ini mungkin beberapa ayat yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Dan ya tinggal beberapa ayat lagi dari surah An-Nisa ya, mudah-mudahan bisa kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang ya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.